Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 5 November, dalam pekan biasa yang ke-31. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mau mengingatkan para murid untuk hati-hati mempergunakan harta duniawi. Jangan sampai harta duniawi atau mamon membuat para murid jauh dari Tuhan. Sebaliknya, Yesus mengajak para murid untuk mempergunakan mamon itu untuk mengantar mereka sampai dalam kemah abadi. Mamon tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan sampai karena harta duniawi orang jatuh pada ketidakadilan, orang jatuh pada kesombongan, egoisme, tertutup, atau memperlakukan orang dengan tidak baik. Tapi sebaliknya, mamon mengantar orang untuk lebih mau berbagi, menolong, terbuka, untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan demikian, harta duniawi atau mamon tidak membuat orang jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya mengantar orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu adalah hal yang pertama yang dapat kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus bersabda, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada mamon atau kepada Tuhan, karena ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain." Sebenarnya Yesus mau mengajak kita untuk mengarahkan orientasi hidup kita pada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan mengarahkan orientasi kita kepada Tuhan, apapun tindakan kita yang kita buat di dalam dunia ini senantiasa berorientasi kepada Tuhan. Hal ini akan menghindarkan kita dari tindakan-tindakan buruk atau tindakan-tindakan yang orientasinya hanya mengejar keuntungan. Kita bertindak bukan pertama-tama karena kita mau untung, tapi pertama-tama demi kemuliaan Tuhan yang akan kita dapatkan di masa depan. Ingatlah, segala sesuatu yang kita buat hanya untuk Tuhan. Dengan demikian, orientasi hidup kita ada dalam ajaran Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini menginspirasi perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang maha baik, terima kasih karena sabdamu hari ini mengajar kami untuk senantiasa mengarahkan hati kepadamu. Tuhan, bantulah kami ya Tuhan. Semoga kami dapat menggunakan hal-hal duniawi ini untuk mengarahkan diri kepadamu, membuat kami lebih dekat denganmu.
Bantulah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.